Halo sahabat internet dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Sokutek dan kali ini kita akan membahas mengenai Dimensity 9300. Iya, emang kita agak sedikit telat di sini, cuman kan ada momentum pas banget nih Vivo ngumumin smartphone flagship mereka yang menggunakan Dimensity 9300. Ya udah sekalian kita bahas Dimensity 9300-nya. Mari kita masuk ke videonya. Oke, tanggal 12 atau tanggal 13 kemarin ini itu bermunculan informasi mengenai Vivo yang baru aja ngumumin Vivo X100 yang menggunakan Dimensity 9300. Yang berarti Vivo X100 ini menjadi smartphone pertama, bisa dikatakan yang pertama yang official menggunakan Dimensity 9300. Nah, di website Vivo Cina di situ tertulis bahwasanya Vivo X100 ini akan ada dua model, yaitu Vivo X100 dan juga Vivo X100 Pro. Oke, kita bahas sedikit mengenai Vivo X100 series ini. Kita bahas bersamanya dulu antara yang biasa dan juga yang Pro. Untuk yang sama di sini adalah penggunaan layar curve sebesar 6,78 inci, di mana dia menggunakan LTPO AMOLED dengan resolusi 1260p. Kemudian untuk refresh rate-nya support 1 Hz sampai 120 Hz. Jadi mirip-mirip smartphone Samsung ya, yang memiliki refresh rate rendah untuk beberapa kasus pemakaian yang nggak butuh refresh rate kencang, sehingga nanti diharapkan konsumsi daya yang digunakan di layar smartphone ini jauh lebih rendah. Dan untuk brightness-nya itu mencapai 3000 nits teman-teman. Dan tentunya di layar smartphone ini juga disematkan in-screen fingerprint reader. Kemudian yang berikutnya yang sama dari X100 maupun X100 Pro itu ada di bagian selfie kamera yang menggunakan 32 megapiksel. Dan selanjutnya keduanya ini sudah tersertifikasi IP68, water dan dust resistant. Kemudian juga dilengkapi dengan IR blaster atau infrared blaster dan juga Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 5.4 untuk konektivitasnya. Nah, sekarang apa yang beda dari Vivo X100 dan juga Vivo X100 Pro? Yang paling jelas di sini ada di bagian kamera belakangnya. Nah, karena Vivo udah menjalin kerjasama dengan Zeiss, keduanya ini dia menggunakan lensa dari Zeiss. Yang beda ada di bagian sensor yang dipakai di Vivo X100 dan juga X100 Pro. Untuk main kamera di Vivo X100 yang biasa itu menggunakan kamera 50 megapiksel yang menggunakan sensor IMX920 dan dipasangkan dengan kamera kedua 64 megapiksel, di mana fungsinya dipakai untuk telefoto kamera yang bisa 3 kali zoom dan juga dilengkapi juga fitur optical image stabilizer atau OIS. Dan untuk kamera yang ketiga yaitu 50 megapiksel sebagai ultra wide lens yang setara atau ekuivalen dengan lensa 15 mm. Sedangkan untuk yang Vivo X100 Pro itu dia menggunakan tetap sama, main kameranya 50 megapiksel, tapi sensor yang dipakai di sini adalah sensor 1 inci dari Sony IMX989. Dan untuk kamera keduanya ini yang merupakan nilai jual dari Vivo X100 Pro ini, karena kamera yang kedua ini dia merupakan kamera telefoto yang tersertifikasi dari Zeiss Apo, yang dimana ketika kalian menggunakan kamera telefoto dari Vivo X100 Pro ini, dia akan ada koreksi antara warna hijau, biru dan juga merah, sehingga menghasilkan sebuah hasil yang sama meskipun itu posisinya menggunakan perbesaran paling kecil ke perbesaran yang paling gede. Biasanya kan ada agak sedikit shifting ketika kamera itu digunakan untuk ngezoom, baik itu warnanya maupun kontras ataupun lainnya. Nah, yang satu ini karena udah tersertifikasi dari Zeiss Apo, itu diklaim bisa memproduksi sebuah hasil yang luar biasa. Dan kamera telefotonya ini ekuivalen dengan lensa 100 mm yang memiliki perbesaran sampai 4,3 kali untuk yang optical dan 100 kali untuk digital zoom. Menarik nih untuk kamera telefotonya. Kemudian untuk kamera wide angle-nya di sini menggunakan kamera yang mirip dengan Vivo X100 yaitu 50 megapiksel yang memiliki ekuivalen 15 mm. Dan ke semua kamera tersebut, lensa-lensa tersebut, baik itu Vivo X100 maupun Vivo X100 Pro itu sudah menggunakan fitur T-Lens Coating dari Zeiss. Dan perbedaan kedua ada di bagian kapasitas baterainya, di mana Vivo X100 dia menggunakan kapasitas baterai 5000 mAh yang support dengan fast charging 120 watt. Sedangkan untuk Vivo X100 Pro dia memiliki kapasitas baterai 5400 mAh yang support dengan 100 watt fast charging. Ya, emang lebih turun, tapi di sini juga disebutkan untuk wireless chargingnya mencapai 50 watt. Vivo X100 series ini juga tersedia beragam warna, ada warna black, white, blue dan juga orange. Dan untuk harganya yang Vivo X100 itu dimulai dari harga $548. Untuk varian 12GB, 256GB
Dan untuk yang paling tinggi dari Vivo X100 yaitu 16GB dengan storage 1TB itu dijual dengan harga $700. Dan untuk Vivo X100 Pro yang menggunakan RAM 12GB dengan storage 256 itu dijual mulai harga $685. Sedangkan untuk yang paling tinggi dari Vivo X100 Pro, paling mentoknya nih, dia menggunakan RAM 16GB dengan storage 1TB dijual dengan harga $823. Untuk saat ini Vivo X100 ini masih cuman ada di Cina dan dirilis di Cina dan baru bisa dibeli di pasar retail Cina tanggal 21 November mendatang. Apakah ini akan segera masuk ke Indonesia? Sepertinya ya kita lihat aja. Mudah-mudahan sih bisa masuk karena kita bisa mencicipi Dimensity 9300. Nah, ngomongin Dimensity 9300 sekarang. Karena prosesor yang dipakai Vivo X100 series ini menggunakan Dimensity 9300 yang baru aja dirilis, kita bahas sedikit nih mengenai Dimensity 9300. Jadi MediaTek sendiri menyebut Dimensity 9300 ini sebagai all big core performance. Semua core yang ada di dalamnya ini adalah performance core. Nah, kenapa seperti itu? Karena susunan konfigurasi yang dipakai di Dimensity 9300 ini menggunakan jenis core yang gede-gede semuanya. Yang pertama ada Cortex X1 yang saat ini menjadi sebuah core ARM paling kenceng. Kemudian juga ada Cortex A720. Kalau di Snapdragon 8 Gen 3 itu dia menggunakan Cortex A520 sebagai efisiensi core. Nah, di Dimensity 9300 dia nggak pakai itu. Jadi susunannya itu ada 1 kali Cortex X4 yang berjalan di 3,25 GHz, kemudian 3 kali Cortex X4 lagi yang berjalan di 2,8 GHz plus 4 kali Cortex A720 yang jalan di 2,0 GHz. Nah, ini menarik karena Cortex A720 yang biasanya dipakai sebagai sebagai core pembantu dari Cortex X1 di Snapdragon 8 Gen 3 contohnya. Nah, di sini di Dimensity 9300 itu difungsikan sebagai istilahnya efisiensi core malah. Makanya Dimensity menyebutnya sebagai all big core performance. Untuk GPU-nya dari Dimensity 9300 ini menggunakan Immortalis G720. Nah, Dimensity 9300 ini sendiri difabrikasi menggunakan teknologi 4 nanometer miliknya TSMC yang generasi ketiga. Kemudian untuk support memorinya Dimensity 9300 ini bisa support memori LPDDR5T yang bisa memiliki kecepatan atau frekuensi 9600 Mbps yang diklaim sebagai SoC pertama yang memiliki memori paling kenceng untuk saat ini. Kalau dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3, dia cuma support dengan LPDDR5X aja. Nah, pertanyaan sekarang dengan konfigurasi seperti itu, gimana sih sebenarnya Dimensity 9300 ini kalau misalkan dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 atau SoC lainnya? Nah, ini ada beberapa yang sudah membahas mengenai benchmark dari Dimensity 9300 ini sendiri dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3. Jadi ada kabar yang menyebutkan kalau misalkan Dimensity 9300 ini dia memiliki skor Antutu paling gede saat ini mengalahkan Snapdragon 8 Gen 3 dengan skor mencapai 2.055.000 poin, teman-teman. Selanjutnya di Geekbench 6 Dimensity 9300 di sini juga menunjukkan keunggulannya di bagian multicore. Kalau teman-teman lihat di sini untuk multicore-nya itu memperoleh skor 7.000-an. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3 itu mendapatkan skor 6.000-an. Hampir-hampir ke 7.000 lah, tapi nggak sampai 7.000. Dan kalau untuk single core-nya baru di sini Dimensity mengalami masih tidak bisa mengungguli performa single core daripada Snapdragon 8 Gen 3. Dan bukan itu aja, untuk 3D Mark Wildlife Extreme ternyata Immortalis G720 di sini juga bisa mengalahkan Adreno 740 yang dipakai di Snapdragon 8 Gen 3. Jadi kalau teman-teman lihat di sini udah jelas banget untuk performa daripada Immortalis G720 yang dipakai di Dimensity 9300 ternyata bisa memperoleh skor 5700-an. Dengan daya yang digunakan itu mencapai 12,7 watt. Dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 3, untuk skor trade di Mark Wildlife Extreme dia cuma mendapatkan skor 5100-an dengan daya yang hampir sama dengan yang dipakai di Dimensity 9300 yakni 12,6 watt. Jadi di sini sebenarnya bisa sedikit agak menyimpulkan meskipun penggunaan daripada Dimensity 9300 ini semuanya istilahnya nggak ada efisiensi core seperti yang di Snapdragon 8 Gen 3, tapi untuk konsumsi dayanya dengan performa yang dihasilkan ternyata ya bisa dibilang mengalahkan Snapdragon 8 Gen 3. Jadi kembali lagi di Vivo X100 dan juga Vivo X100 Pro.
apakah memang bisa mengalahkan handphone-handphone yang sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 3 seperti Xiaomi 14 Pro mungkin, atau Xiaomi yang lainnya, atau handphone-handphone lainnya yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 3. Kita tunggu aja persaingan menarik SoC ini dengan brandnya masing-masing tersebut. Gimana tuh menurut kalian mengenai pembahasan kita di Dimensity 9300 dengan produknya yang pertama yaitu Vivo X100 series. Ada Vivo X100 Pro dan juga Vivo X100. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan seperti biasa terima kasih teman-teman udah menonton video sampai menit ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bisa kutek. Dadah teman-teman, saya Fat pamit undur diri. Salam teknologi.